Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hebat jamaah nih, baru 4 hari udah lancar bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bersumpah dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kalanya Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah demi bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi malam, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah demi siang, wan nahari idza tajalla. Tapi ada Allah bersumpah demi rumah, wal baitil ma'mur, demi rumah makmur. Makmur artinya ramai, suka makmur, suka ramai. Makmur artinya ramai. Wal baitil ma'mur, rumah yang ramai. Kenapa disebut rumah itu ramai? Karena malaikat satu hari masuk tawaf 70.000 satu hari. Sejak diciptakan pertama kali 70.000 sampai hari ini tidak pernah berhenti. Maka disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Nabi Adam alaihissalam melihat malaikat ramai di Al-Baitul Ma'mur itu. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam rindu dengan Al-Baitul Ma'mur. Dia ingin ada juga macam itu di bumi. Maka kata Allah, wahai Adam, buatlah yang mirip macam Al-Baitul Ma'mur, dan nanti orang ramai juga di bawah. Lokasinya di mana ya Allah? Lokasinya pusat bumi yang setentang dengan Al-Baitul Ma'mur di atas. Jadi kalau Al-Baitul Ma'mur itu di atas, maka setentang dengan bumi di bawah. Kalau dijatuhkan batu kerikil pas di bawah. Maka itulah mana ayat, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi di satu tempat namanya Bakkah. Nama lainnya Makkah. Nama lainnya Ummul Qura. Ummul Qura, induk dari segala kampung, segala negeri. Maka namanya ini Ummul Qura. Ada universitas namanya Universitas Ummul Qura. Besok ziarah dari Makkah menuju Padang Arafah, tengok sebelah kanan Universitas Ummul Qura. Disebut juga dengan Makkah, disebut juga dengan Bakkah. Bakkah tempat berkumpul, dan berkumpullah seluruh manusia. 13 juta orang dalam setahun berangkat umrah, dan kita salah satu yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita diberikan kesempatan datang kemari insyaallah. Itulah mengapa Nabi Adam alaihissalam terobati rindunya dan rindu anak cucunya. Sebelum nanti kita melihat Al-Baitul Ma'mur di akhirat, sekarang kita melihat Baitullah. Di atas Al-Baitul Ma'mur, malaikat, apa yang dibaca malaikat di atas itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih. Jadi malaikat itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan makhluk yang di bawah itu pun juga ucapannya adalah tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 makhluk berbeda bentuknya, berbeda ciptaannya, tapi ucapannya sama. Malaikat di Al-Baitul Ma'mur subhanallah walhamdulillah
manusia di bumi di samping Ka'bah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan satu lagi, bumi, matahari dikelilingi oleh planet-planet yang putarannya sama ke kiri, dan semuanya juga bertasbih subhanallah walhamdulillah. Tiga ini sekali masih bergerak, maka dunia masih aman. Berhenti bergerak yang di bawah nih, berhenti bergerak yang di atas, berhenti planet-planet bergerak mengelilingi matahari, terjadi kiamat. Itu waktu sholat kan berhenti Pak Ustadz? Tak berhenti, karena tasbihnya tetap ada dalam sholat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan waktu sholat sunat tetap berputar. Itulah yang dijaga sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi karena datang banjir bandang Nabi Nuh, hancur semuanya, tinggal kepingan-kepingan pondasinya. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail mengangkat pondasi, didirikanlah lagi bangunan yang sudah hancur tadi, direnovasi lagi oleh Nabi Ibrahim. Setelah selesai pembangunannya, kata Allah ke Nabi Ibrahim, wa'adzin, panggil semua manusia ini wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun naik ke atas bukit, nama bukitnya Jabal Abi Qubais. Kalau kita berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke arah Ka'bah, tepat di belakang nampak sekarang sudah dipotong jadi istana di atas, istana Raja Fahad. Itulah dia Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Ibrahim ke atas memanggil semua manusia. Bahasa Arabnya kalau kita dipanggil labbaik, ya Abdus Samad, labbaik. Itulah maka kita menyambut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa ucapannya labbaik Ustaz? Karena kita dipanggil. Yang memanggil siapa? Allah. Yang dikasih tugas memanggil Nabi Ibrahim. Maka dalam haji Nabi Ibrahim, dalam solat pun Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lalu kemudian ketika kita menyahut itu, tiga kita kembalikan. Innal hamda, puji-pujian, wan ni'mata, nikmat-nikmat, wal mulka, kerajaan kekuasaan, laka, punya engkau. Kenapa tiga? Karena tiga inilah yang merusak hati kita. Pertama, puji-pujian. Setelah pulang dipuji, Masya Allah bapak ya ibu umrohnya sekali, salah 4 kali. Masya Allah pulang dari umroh wajahnya secerah berseri ya. Iya, rupanya tak pernah ke masjid, di hotel terus. Alhamdulillah, puji-pujian. Wan ni'mata, semua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat solat, nikmat tawaf, nikmat sa'i, nikmat tahallul, nikmat belanja tentu saja. Wal mulk, kerajaan kekuasaan, laka, punya engkau bukan punya aku. Itulah yang selalu kita ucapkan. Jadi kalau sudah pulang umrah, jangan lagi gila dipuji-puji, jangan lagi merasa nikmat punya kita. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena duit aku, kalau bukan karena aku. Yang selalu menyebut aku itu 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga iblis, yang keempat kamu. Maka semuanya kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Setelah itu kita pun tawaf seperti perbuatan malaikat di Baitul Ma'mur. Setelah itu kita pun sa'i dari bukit Safa naik ke atas bukit Marwah. Safa suci, bersih, tulus, murni. Marwah sudah jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Marwah, marilah kita menjaga marwah kita. Tadi Bapak waktu kata sambutan mengatakan menjaga marwah. Iya, marwah itu maksudnya yang kita jaga siapa? Nama istri saya Pak Ustadz, namanya Marwah. Marwah itu artinya kehormatan, kemuliaan, keagungan. Kita tidak akan mencapai marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Sofa itu suci, bukan kursi. Sofa, dari sofa menuju marwah. Siapa yang berjalan dari sofa ke marwah? Yang berjalan dari sofa ke marwah adalah Hajar, karena anaknya menangis, air kering, air susu kering. Hajar tidak menampung tangan, ya Allah, aku istri Nabi, suamiku Ibrahim, aku emak Nabi, anakku Ismail. Enggak, dia bukan perempuan yang hanya menampung tangan. Dia lari ke atas bukit Safa, tak ada air. Dia lari ke atas bukit Marwah, tak ada air. Apakah Hajar putus asa? Tidak, Hajar tak putus asa. Dia turun ke bawah. Rupanya Allah mau mengasih air bukan dari tapak kaki orang yang berjalan, tapi dari tapak kaki anak yang menangis. Jadi yang berangkat kemari ini tidak semua dari duit dia, tapi dari rezeki anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari atasannya, dari gurunya, dari sahabatnya. Bukan karena engkau, Allah yang mau mengasih. Hajar yang berjalan, Hajar yang bertumit, Hajar yang berkaki, tapi Allah tak kasih air dari situ. Air itu dari tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Zam-zam, berkumpullah, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Air itu pun berkumpul. Sudah Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2024. 1800 tambah 2024, lebih kurang 3800 tahun. Air itu tak kering sampai sekarang, dan kita meminumnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan yang mulut. Tak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sehatkan aku, hilangkanlah sakit lutut kakiku karena capek asik belanja terus ini ya Allah. Ini Ustaz nyindir kami, enggak saya terus berjalan sih. Kalau ada bapak ibu kemarin pas di belakang ada nampak orang mirip saya lah itu. Mencari mangkok Yasin, tak ada di mal-mal, dia adanya di pasar tradisional di belakang. Ada mangkok tuh tulisannya Yasin, diisi air diminum. Lalu ada jamaah sakit datang ke rumah, dikasihkan itu sebagai obat. Zaman dulu ditulis Yasin itu pakai spidol, pakai pena di mangkok putih baru dituang air. Zaman sekarang sudah dicetakkan di mangkok. Aduh, Ustadz ngasih taunya sekarang, mobil kami sore nanti pulang, titip sama jamaah yang lain. Nah, ini semua adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang sampai kemari pasti keinginan dia orang tersayang. Saat dipejamkannya mata berdoa, wajah siapa yang pertama nampak, itulah yang dia inginkan juga sampai kemari. Ibu, terbayang wajah bapak, bapak terbayang wajah ibu, terbayang wajah anak, terbayang wajah kawan sahabat. Doakan dia dibukakan Allah pintu rezeki sampai kemari insyaallah. Kalau tidak ada acara umroh akbar ini, tak jumpa saya dengan inilah orang yang mengusahakan kita semua bisa sampai kemari dari berbagai ujung. Sekali Ibu Nur Khadijah dari Brunei Darussalam beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan jamaah dari Brunei Darussalam, dari Sabah, Sarawak sehat walafiat semua.
Haji Saad dari Malaysia, dari Kajang, Selangor, beserta seluruh jamaah. Mudah-mudahan semuanya kita bisa bersilaturahim insyaallah. Grand Safanauli, Medan, Sumatera Utara. Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari timur Indonesia, dari Ambon, Manise. Allahu Akbar. Ustadz Hatta dari Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan. Travel apa Pak Haji? Netur dari Batam. Ustadz Hasbi Agakareba Madeceng dari Sulawesi Selatan. Ustadz PT Madian. Ustadz Muhammad Yusuf Abdullah Yusuf, Ustadz Abdullah lupa Ustadz Abdullah Yusuf dari Nur Abika. Ustadz Asrori dari Pekanbaru, PT Cahaya Hati. Ustadz Abdul Rashid Bancin dari Aceh. Ustadz Sukri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Sijunjung. Ustadz siapa Ustadz? Kakak kelas saya di Mesir, senior, beliau 96, saya 98. Ustadz Yuliansah dari Samarinda. Ustadz Aslam dari Jombang. Ustadz Yahya dari Duri, matanya sehat, cuman kacamatanya aja hitam. Dan Ustadz Joni dari PDA Travel, PDA Persahabatan Dunia Akhirat. Nah, inilah kita doakan beliau sehat-sehat semuanya, yang mengusahakan, yang mengurus, yang beliaulah yang bersusah payah akhirnya kita bertemu pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Lalu setelah kita tawaf, habis itu kita sa'i, selesai sa'i tahallul dari kata halal yang sebelumnya haram. Nama tanahnya tanah haram, masjidnya Masjidil Haram, bulan-bulan haram, bulan haram, bulan mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Sabu-sabu haram, sabu-sabu mulia. Apa maksudnya ini Pak Ustadz? Haram diambil dari kata hurmatun, sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmatun, kehormatan, kemuliaan. Tanah haram, tanah yang dihormati. Bulan haram, bulan yang dihormati. Masjidil Haram, masjid yang dihormati, kehormatan. Khamar haram, kalau diminum hilang kehormatan kita. Zina haram, kalau dilakukan hilang kehormatan kita di hadapan Allah dan hadapan manusia. Itu maknanya. Mana tahu nanti anaknya nanya, kok Masjidil Haram namanya mah? Memang udah begitu dari dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, masjid yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Satu rakaat di situ sama dengan 100.000 rakaat di masjid dekat rumah kita. Tapi karena jangan gara-gara udah sering ke situ lalu tak lagi ke masjid dekat rumah kita. Pulang dari sini ditanya sama pengurus masjid, Bapak Ibu kalau nggak ke masjid lagi? Saya sudah 100.000 rakaat di Masjidil Haram. Masjid kalian ini kecil ini, ada apa-apanya. Proses pembiasaan diri kita di Masjidil Haram ini. Lalu setelah itu kita pun tahallul. Tahallul yang sebelumnya haram, tahallul menjadi halal. Haram mencabut bulu hidung, haram membunuh burung merpati, haram mencabut duri kurma, haram. Yang setelah itu kita pun halal, tahallul. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang yang bercukur habis, Allah merahmati orang yang bercukur habis, Allah merahmati yang bercukur habis. Kata sahabat, wal muqassirin, yang potong pendek. Kata Nabi, yang potong pendek juga. Itulah alasan kenapa Ustadz Somad cukur habis.
Bagi perempuan jangan begundul, perempuan ujung rambutnya jadi ratakan. Bagi yang laki-laki yang sudah muhalliqin, cukur habis, bagus. Yang belum cukur habis, mungkin besok mau umroh lagi. Ustaz Somad kan udah cukur habis, ya, terus besok umroh, apanya lagi dipotong? Pisau itu aja dijalankan sini, pisau silet itu besok tahalul jalankan, besok masih ada umroh sekali lagi. Umroh yang pertama, umroh kedua, ketiga, hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Besok pergi ke Tan'im, ke Ji'ranah, ke Hudaybiyah, berniat labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya akan mengihramkan keluarga yang sudah meninggal dunia, besok mengumrahkan labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, maka sampailah pahalanya. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi berkata, labbaik Allahumma subrumah, saya menghajikan subrumah. Nabi bertanya, kamu hajikan siapa? Saya menghajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Saudara saya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh dihadiahkan pahalanya untuk orang lain, maka umrah pun juga sama. Karena bunyi ayatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang menghadiahkan pahala umrah haji kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada datuk kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita, abang kita, adik kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar kita dari ibadah umrah ini seperti anak yang baru lahir kembali. Perhatikanlah baik-baik saya ini. Ini kalau saya buka peci saya ini pas macam bayi baru lahir. Seperti bayi baru lahir kembali. Kalau sudah bersih, kalau sudah suci, jaga. Lebih susah mencuci atau menjaga? Mencuci mudah, cuci sekali kucek tanpa bilas. Tapi menjaga kesucian, ini saya kalau sudah pakai baju putih ini susah sekali. Minum kopi takut tumpah, makan sup takut tumpah. Menjaga kesucian. Maka setelah kita pulang, kita jaga mata, tundukkan pandangan. Kita jaga lisan, jangan ribah, namimah, caci maki, sumpah serapah. Kita jaga tangan, jangan sampai menganiaya, merusak, mengganggu. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Salam penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Karena kita di sini masuk dari pintu babus salam. Yang mana babus salam itu Pak Ustadz? Ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Antara Sofa dan Marwah tengok ada satu pintu, babus salam. Nabi sunnah masuk dari babus salam. Kemarin kita masuknya kok tidak dari babus salam, diatur polisi, tak dari situ kita masuk. Masuk dari pintu yang sudah ditetapkan, turun ke bawah. Ibadahnya sudah kita laksanakan. Sekarang kita tinggal taibun, orang yang bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Aibun, hamidun, ila rabbina raghibun, hanya berharap kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita akan datang lagi membawa orang-orang yang terkasih dan tersayang insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tawaf yang
bersatu antara kebahagiaan dengan kesedihan adalah tawaf wada. Wada artinya goodbye, selamat tinggal. Tapi jangan gara-gara ini besok ditanya orang, kau udah tawaf goodbye? Tetap namanya tawaf wada. Di saat tawaf wada, hati gembira karena dosa sudah terampuni, hati senang karena kita akan kembali ke kampung halaman, rindu. Tapi hati sedih, kenapa? Tak tahu entah kapan lagi akan kembali. Bercampur antara bahagia dengan sedih, haru, biru, menetes air mata. Ada kawan saya bawa jamaah umroh. Bapak ini katanya orang paling keras hati. Istrinya pun bilang keras. Semua jamaah yang mau berangkat itu waktu berangkat menangis, dia tak ada menangis. Kata dia, apa nangis-nangis? Cengeng, kata dia. Orang menengok Ka'bah waktu tawaf menangis, dia tak ada menangis. Selesai orang sa'i tahallul di atas bukit Marwah menangis, dia tak ada menangis. Pas hari terakhir tawaf wada, kawan saya pembimbing ini kecarian, hilang dia. Mana jamaah ini? Cari, rupanya di bawah pintu Ka'bah sedang menangis. Ditanya, kenapa bapak menangis? Bapak bilang, bapak paling tak bisa menangis. Inilah yang kutangisi Pak Ustadz, kenapa aku tak bisa menangis? Akhirnya aku menangis juga Pak Ustadz. Menangis meneteskan air mata, melembutkan hati. Ada orang menangis nih kalau depan orang banyak tak bisa dia menangis, tapi kalau pas dia lagi sendirian menangis. Ada orang ketika sedang di raudhah tak menangis, tapi pas di sujud terakhir menangis. Ada orang kalau depan orang banyak tak bisa menangis, tapi kalau kameranya hidup streaming baru dia menangis. Macam-macam manusia ini. Usahakanlah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah meneteskan air mata. Ainani, ada dua biji mata, la yamassuhuman nar, dua biji mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut tak selamat dari sakaratul maut, takut tak selamat dari su'ul khatimah, takut tak selamat dari azab kubur, takut tak selamat dari padang mahsyar, takut tak selamat dari titian siratal mustaqim, takut tak selamat tak dapat syafaat, takut tak selamat dari neraka. Menetes air mata. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga begadang sampai jam 1 malam menjaga Palestina dari serangan Israel. Kita tak dapat satu, jangan sampai tak dapat dua-duanya. Masih ada kesempatan bagi jamaah yang berangkat dengan Ustadz Somad dan sahabat yang lain. Ada yang tinggal semalam, ada yang tinggal 2 malam, ada yang tinggal 3 malam. Kami tinggal 2 malam lagi. Nanti malam, besok malam, karena hari Selasa kami akan bertolak. Ahad malam Senin, Senin malam Selasa, malam Senin malam Selasa. Kesempatan yang sangat berharga. Waktu mungkin ada, tapi kita belum tentu ada. Maka kalau sholat, anggaplah itu sholat yang terakhir. Sallu salatal muwaddi', seakan-akan sholat engkau yang terakhir, seakan-akan ini umroh engkau yang terakhir. Maka khusyukkan diri, seandainya masih ada kesempatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andai tidak ada kesempatan, mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Saya mau kita semua punya kenangan-kenangan yang baik-baik. Kalau ada kenangan yang tak baik sama saya, buanglah itu jauh-jauh, karena hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Saya ingin sepotong kenangan kita di tanah suci ini adalah kenangan yang indah, sehingga kalau saya mati, Bapak Ibu semuanya ingat dan mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan materi lebih kurang 30 menit. Habis itu saya jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita berdoa bersama, habis itu kita ambil gambar kenang-kenangan. Setelah itu kita tetap
tidak putus kontak karena kita selalu bersama dalam doa insyaallah. Bapak Ibu selama berdoa di sini sudah ada mendoakan saya supaya saya mati husnul khatimah? Dari bunyinya belum nampak. Saya cuma minta doa satu saja. Mau doa di dalam masjid bagus, di luar masjid bagus, setelah sholat bagus, sujud terakhir satu. Saya cuma minta satu saja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Bagaimana cara mengqadha sholat yang tinggal-tinggal di masa lalu? Nanti kan sholat zuhur nih. Habis sholat zuhur, as-salatu ala al-amwati wa tifli yarhamkumullah. Bertanya ke kawan sebelah, apa kata dia? Tak tahu. Kata dia, salatu ala tifli, salatu ala al-amwat, salat jenazahnya banyak. Kalau satu mauta, kalau banyak amwat. Wa tifli ada satu anak kecil. Kalau tak paham, tak laki-laki, tak perempuan, tak satu, tak dua, saya salat jenazah mengikut imam. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Saya ikut imam. Allahu akbar. Setelah itu salat ba'diyah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat, usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan. Setelah itu salat qadha. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qadhaan. Qadha. Berapa kali Pak Ustadz? Sekali aja. Saya tinggal sholat 10 tahun Pak Ustadz. Setelah saya hitung-hitung 10 kali ini sekitar. Jadi kalau saya hitung-hitung, saya 3 kali sini kan kali 200.000 Pak Ustadz. Berarti lunas. Ini namanya sarjana akuntansi. Bukan begitu. Tak berlaku yang 100.000 itu lalu mengganti. Bukan begitu caranya. Qadha'nya kata ahli fikih adalah sekali selesai sholat. Habis zuhur sekali, habis asar sekali, habis maghrib sekali, habis isya sekali. Sampai berapa Pak Ustadz? Sampai berapa yang tinggal? Berapa Bapak tinggal? Saya umur udah 50 Pak Ustadz. Nah, berapa tahun tinggal? Baru inilah sholat Pak Ustadz. Laksanakan aja. Tak usah putus asa. Selama kita di sini ini bukan sekedar dilatih tawaf sa'i, tapi melatih kesabaran. Kita waktu mau ke masjid, walaupun orang terkuat di dunia, tetap juga sabar. Nanti ujungnya sampai. Kan semua ngantri kita ini. Mau masuk masjid ngantri, mau keluar masjid ngantri, mau makan pun ngantri. Latihan kesabaran. Mau sabar nunggu, mau tak sabar pun nunggu juga. Memangnya kalau tak sabar kita bisa kita melompat ke depan? Tidak. Begitu juga lah kita sabarnya mengqadha ini. Pokoknya habis sholat sekali. Saya tinggalnya 20 tahun Pak Ustadz. Ya, baru diqadha 2 hari meninggal. Mudah-mudahan diampunkan Allah. Sholat tidak bisa dialihkan ke orang lain. Sholat tak sama macam puasa. Kalau puasa bisa diqadhakan oleh anak. Mati saya punya utang puasa, anak saya menggantikannya. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan. Kalau sholat tak bisa. Sholat asal udah kita qadha, meninggal kita, mudah-mudahan sisanya itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mana yang lebih dulu di antara menikah atau membahagiakan orang tua? Dengan menikah itulah kau membahagiakan orang tua. Ibu punya anak laki-laki, ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, ibu sekolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, S Bandung. Setelah itu kebahagiaan ibu yang sempurna adalah ketika dia menikah. Itulah puncak kebahagiaan ibu. Maka kalau betul ibu mengikut sunnah Nabi, ibu akan katakan, nak, menikahlah kau. Puncak kebahagiaanku adalah bukan waktu kau wisuda, tapi waktu kau duduk di pelaminan. Kalau ada ibu yang mengatakan,
Kau udah sekolah kan, kau udah kuliah kan, kau jangan nikah sampai aku mati. Berarti yang perlu diperbaiki ibunya apa anaknya? Ibu mesti bahagia bukan menurut hawa nafsu ibu, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak juga begitu, punya anak perempuan. Kau sudah kukuliahkan, sudah kusekolahkan, sudah PNS, kau mesti nabung memberangkatkan aku umroh. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik. Tengok, orang tua menikahkan anak, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Jadi anak-anak, kalian dapat dua-duanya. Dengan menikah kalian juga sudah membahagiakan orang tua. Ibu mudah-mudahan selama di sini berdoa dapat menantu yang solihah-solihah. Kenapa yang Ustadz doakan ibu? Karena banyak ibu ini yang tak sesuai sama menantunya. Kalau bapak ini cocok-cocok aja kan pak? Iya kata orang ini. Jadi ibu nanti tawaf sunat, masuk Masjidil Haram, kalau bisa subuh jam 2 jam 3 subuh masuk, ibu tawaf sunat. Tawaf sunat itu doanya satu aja, tak usah doa yang lain. Menantu solihah, 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 menantu solihah. Nampak yang cantik, yang bening, macam ini, macam ini, macam ini. Bapak pun gitu juga. Tapi pas bapak bilang macam ini, hati-hati, tengok ibu di samping. Macam ini, apa kata kamu tadi? 7 putaran itu doanya menantu solihah. Ustadz nih, anak saya kan 2 laki-laki, Mezian Haziq Abdillah, Ahmad Misbah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Saya pun mendoakan supaya anak-anak saya ini, saya tak ada anak perempuan, mudah-mudahan dapat saya lah menantu perempuan yang solihah-solihah, yang dijaganya kami sudah tua nanti. Jangan sampai kita sakit mati aja lah kau, kata dia. Kekhawatiran bapak, kekhawatiran ibu, kekhawatiran saya juga. Ada rasa takut, rasa cemas dalam hati kita, tapi ada yang besar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengusir rasa takut, rasa cemas dalam hati kita. Saya dari Kalimantan. Apakah tempat sa'i termasuk dalam Masjidil Haram? Dan kalau termasuk, apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Bagi ini tanah haram. Tanah haram, di dalam tanah haram ada Ka'bah. Bagi yang di luar tanah haram, kiblatnya adalah tanah haram. Ini saya dari Indonesia nih, sholat Allahu Akbar, kan tak kena Ka'bah, kenanya kemana? Kenanya ke ujung tanah haram. Sah. Berapa jarak panjang tanah haram ini? Dari Ka'bah ke Arafah 22 km, dari Ka'bah ke Hudaybiyah 20 tambah 22 42 km. Nah itulah yang kita tembak dari Indonesia itu. Asal kena masjid, asal kena tanah haram itu sah. Bagi yang berada di tanah haram, yang ada di dalam tanah haram ini, maka dia kena Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram, sholat dia kenanya ujung Masjidil Haram, sah. Bagi yang di dalam Masjidil Haram, kenanya ke Ka'bah. 3. Kiblat orang yang di luar tanah haram, kena ke tanah haram. Kiblat orang yang di dalam tanah haram, kena Masjidil Haram. Kiblat orang yang di dalam Masjidil Haram, kenanya ke Ka'bah. Jelas? Yang mana Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, Ka'bah. Lalu kemudian dibangunlah di sampingnya bangunan. Bangunan ini mengalami perluasan. Bangunan yang nampak di dalam kubah-kubah kecil yang ada tiang-tiangnya klasik, bangunan yang lama, bangunan yang tua, itu yang dibangun Turki Utsmani yang tumbang 1924. Perluasan lagi keluar, itulah yang sekarang Babul Fahad, Babul Malik Abdul Aziz, itu yang dibangun oleh rezim sejak 1924 sampai sekarang 2024. Perluasan. Jadi nanti kalau ada fatwa yang mengatakan sholat selama di dalam tanah haram, maka dia dapat pahala selama shopnya tidak putus. Asal shop tak putus. Shop tak putus itu, ini hotel bapak, hotel ibu, ibu sholat di atas ini. Ini Ka'bah, nampak Ka'bah. Buka jendela, nampak Ka'bah. Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i, selama shop dia dengan shop terakhir itu 300 zira'. Ini namanya shibrin. Ini dari siku ke ujung ini namanya 300 zira'. 300 zira'. 300 zira' itu kalau sekarang 150 meter. Selama jarak dari shop terakhir sampai ke tempat kamar dia itu, nampak ada orang di bawah, agak-agak ke atas ini 150 tak sampai, maka masih masuk dalam shop. Saya mau menjelaskan, selama dia tidak putus maka dia masuk dalam Masjidil Haram. Jelas? Jadi Bukit Safa, Bukit Marwah, setelah perluasan masjid masuk dia ke dalam Masjidil Haram. Yang tak bisa diperluas itu mana? Tanah haram. Tanah haram tak bisa diperluas. Makanya tempat wukuf tak bisa diperluas, yang bisa dibuat naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau ke samping dia tak bisa, karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'i tak bisa diperluas. Sa'i ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah, dilebarkan Marwah ke sini, Safa tak bisa, makanya dia naik ke atas. Itu yang sekarang tuh 5 lantai, 6 lantai. Nanti kalau siap orang sa'i di lantai yang ke-6 ke atas, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kesimpulannya bahwa masjid mengalami perluasan. Ketika bangunan masjid melampau Bukit Safa dan Marwah, maka masuklah dia ke dalam Masjidil Haram, dan dia berada di dalam tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan anak-anak ahli waris ketika orang tua meninggal? Apakah harus segera dibagi atau didiamkan agar ahli waris tidak sengketa? Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Berapa wasiat? Tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Bapak hartanya 1 miliar, tiba-tiba ada dibuatnya tulis wasiat, kalau aku mati tolong kasih Ustadz Somad 500. Tidak sah. Yang sah ke saya hanya 333, yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Jadi ibu jangan terlalu khawatir, ke kalian juga baliknya itu nanti. Ke saya cuma 333. Yang pertama, keluarkan wasiat. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, keluarkan utang. Tengok berapa wasiat dia, 333, kasihkan ke Ustadz Somad. Berapa sisa? 666, bayarkan ke hutang. Hutangnya berapa? Pas 666, habis. Tak dapat ibu, saya dapat. Itu maka aku minta dulu tadi. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Setelah keluar wasiat, keluar hutang,
barulah dibagi harta warisan. Tak ada yang bisa dibagi Pak Ustaz. Itu makanya sebelum mati itu tanya-tanya dulu. Balik dari sini, tanyalah bapak nih, berapa wasiat bang, berapa hutang? Kalau tidak dia hanya akan mati meninggalkan hutang. Segera pengajian keluarga arisan, jangan hanya sekedar sabar. Pas mati mengamuk bawa parang panjang. Kaji masalah harta warisan. Nih pakar-pakar ustadz-ustadz kita undang, buat kita pengajian khusus masalah harta warisan. Jangan sungkan cerita mati. Banyak orang kalau udah pengajian judulnya silaturahim, hubungan ukhuwah Islamiyah, pas mati mengamuk-ngamuk. Bolehkah Pak Ustadz jelaskan pandangan berkaitan jamaah ingin keluar ke Taif untuk ziarah dengan niat untuk kembali semula ke Makkah? Apakah wajib melakukan tawaf wada atau tidak? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, karena dia sudah keluar maka dia tawaf wada, habis itu dia masuk lagi. Pendapat yang kedua, karena keluarnya itu tidak kembali kepada kampung halamannya, maka dia tidak tawaf wada. Silakan pakai dua-duanya. Itu bukan antara benar dan salah, karena itu adalah ijtihad ulama. Pendapat yang ketiga, umroh tidak ada tawaf wada, yang ada adalah haji. Tapi saya tetap berpegang kepada umroh tetap ada tawaf wada. Jadi siapa yang mau pergi ke Taif, tawaf wada dia, berarti dipakainya pendapat pertama. Tak tawaf wada dia karena dia belum pulang ke kampungnya, berarti dipakainya pendapat yang kedua. Tidak ada benar salah, karena itu masuk ijtihad ulama. Apa amalan yang terbaik untuk jamaah yang sudah kematian ibu bapak semasa berada di tanah suci? Ketika bapak ibunya sudah meninggal, ibu saya, bapak saya sudah meninggal, sekarang pertama yang tak ada ikhtilaf, doa. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata mathwahum Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Yang kedua, bacaan Al-Quran, bacakan Yasin. Sanggup khatam Quran bagus, tak sanggup bacakan Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. 3. Tahlil. Man halala sab'ina marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, angka tak masalah, mau 70, mau 100, mau 700, mau 1000. Summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya ke mayit, yantafi'u bihi, maka bermanfaat kepada orang yang meninggal, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Yang keempat, sedekah. Diajaknya bapak ibu makan, dihadiahkannya pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala hadiah makan ini kepada almarhum almarhumah sampai. Yang kelima, umrah sunnat. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, maka sampailah hadiah pahalanya. Yang keenam, puasa sunat. Saya puasa sunat lah Pak Ustadz, bagus, pahalanya dihadiahkannya ke almarhum almarhumah. Ini yang dapat kita lakukan selama kita di tanah suci. Jika sudah menikah 2 tahun, punya 1 anak laki-laki, qadarullah ayah dari istri meninggal dunia, lalu si istri pulang ke kampung halaman untuk mengantar ayahandanya ke kubur. Ketika sudah 3 hari di kampung, tiba-tiba suami menyuruh pulang dan istri tidak pulang. Lalu dia menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah itu sudah jatuh talak Pak Ustadz, atau harus ada saksi? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 4 mazhab sepakat bahwa talak tidak perlu saksi.
Jadi kalau laki-laki menjatuhkan talak, maka jatuhlah walau tanpa saksi. Saya pertanyaan yang tidak mau saya jawab dua. Pertanyaan tentang talak, yang kedua pertanyaan tentang harta warisan. Karena biasanya kalau sudah ditanyakannya ke saya, tak sesuai jawaban saya dengan kemauannya, akan ditanyakannya ke ustadz lain sampai dapatnya yang cocok. Lama-lama dilaganya saya sama kawan-kawan saya. Begitulah tabiat orang ini. Waktu dia sedang mengamuk, jatuh talak 1000. Hujan, sayang dia. Habis itu ditanya ke ustadz, tak cocok, dicarinya ustadz lain sampai cocok menurut kemauan dia. Makanya saya dua masalah ini jarang saya mau jawab. Masalah warisan, masalah talak, tulis di kertas kronologisnya, serahkan ke kantor pengadilan agama, nanti hakim yang akan memutuskan jatuh apa tak jatuh. Tapi menurut ilmu saya ini jatuh. Kalau sesuai dengan yang bertanya ini, diterimanya ini. Kalau tak sesuai, dicarinya juga ustadz lain nanti. Maka kalau tak puas-puas juga pergi ke pengadilan, nanti hakim akan memutuskan jatuh, kata hakim talak 1 sesuai yang bilang Ustadz Somad kemarin. Rupanya hakim itu sudah nonton juga. Mohon Ustadz berikan penjelasan tentang iddah istri yang kematian suami. Walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, dia punya iddah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau tolak 3 bulan, kalau hamil sampai melahirkan anak, kalau suami meninggal sampai 4 bulan 10 hari. Bapak-bapak, kalau ada yang mau meminang, tunggulah 4 bulan 10 hari. Karena ramai istri tak paham tentang iddah yang betul diikuti, maka selama iddah itu dia menjaga dirinya. Yang paling bagus, waqarna fi buyutikunna, di rumah tak keluar-keluar. Tapi 4 bulan 10 hari kalau tak keluar, saya kena pecat dari kantor Pak Ustadz, dari office keluar. Maka dia menjaga dirinya tetap bekerja, karena dia terikat kontrak, peraturan, undang-undang negara, perusahaan. Yang dimaksud menjaga dirinya, dia tidak menjalin hubungan dengan laki-laki, baik secara resmi khitbah tunangan ataupun yang bersifat ta'aruf apapun, sampai 4 bulan 10 hari. Mohon Ustadz bahaskan sedikit tentang amalan yang diamalkan masyarakat Islam di Malaysia, seperti doa kunut. Doa kunut menurut mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Itulah kenapa kita selama di sini tidak ada kunut subuh, karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali sejak 1924. Dulu ulama-ulama kita, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri NU dari sini, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Candong pendiri Perti dari sini, Syekh Muhammad Yunus pendiri Al-Wasliyah dari sini. Kenapa mereka berkunut? Mereka semuanya belajar ke sini sebelum 1924. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia mendirikan Pondok Tebu Ireng 1900, sedangkan negara ini baru berdiri 1924. Sebelum itu mereka mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i berkunut subuh, sedangkan mazhab Hanafi Hambali tidak berkunut. Ustadz di Maroko, ya, Maroko mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki berkunut subuh, kunutnya sebelum rukuk. Habis baca ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut, kunutnya enggak berbunyi sama sekali. Habis baca kunut baru rukuk. Mazhab Syafi'i pakai kunut, kunutnya setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, baru kunut. Turki Hanafi tak pakai kunut.
India Hanafi tak pakai kunut. Kalau tuan pergi ke kali, jangan lupa membeli kubis. Kalau botol udah jatuh 2 kali, tanda waktu sudah habis. Yang kedua, tahlil. Sebentar lagi, jatuh 3 kali berhenti kita. Tentang masalah tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah, mengirimkan la ilaha illallah untuk orang meninggal dunia, pahalanya sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi lewat di kuburan, dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya, ditusukkannya. Kata sahabat, kenapa engkau tusukkan? Karena pelepah korma ini, kata Imam Nawawi, bertasbih. Tasbih pelepah korma selama dia basah sampai ke mayat. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini syarahnya namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tahlil orang beriman pun sampai. Mana yang lebih hebat, tasbih dengan tahlil? Afdhalu dzikri la ilaha. Itulah kenapa kita bertahlil, la ilaha illallah, sampai tahlilnya. Tasbih pelepah korma aja sampai, maka tahlil orang beriman sampai. Itulah maka disebut dengan tahlil. Kenapa 7 malam? Itu pendapat tabi'in. Nabi, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, mayat itu diuji di kuburnya 7 hari 7 malam. Dianjurkan keluarganya bersedekah. Yang mau membuat berarti ikut pendapat Imam Atha dari karangan tabi'in. Yang tak mau membuat tidak apa-apa. Jangan sampai gara-gara tradisi lalu berutang karena ingin buat bubur kacang hijau dan pulut kuning. Bapak ibu yang kaya banyak duit, buatlah, mau 7 malam, mau 40 malam. Saya, mak saya meninggal, ayah saya meninggal, sampai sekarang tidak putus. Setiap bulan 200 paket dari saya sendiri dibantu dengan jamaah. Sampai sekarang udah tahun yang ke-5 tak putus, tak ada nunggu 40.000, pokoknya terus sampai mati. Jadi siapa yang membuat, bagus. Yang tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Wirid, wirid artinya bacaan rutin. Wirid ada bacaan rutin pagi, petang. 10 wirid, jangan sampai tinggal. 1 istighfar, 2 al-fatihah, 3 pangkal al-baqarah, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, 4 ayat kursi, 5 ujung al-baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis, 6 kul huwallah 3 kali, 7 al-falaq sekali, 8 an-nas sekali, 9 solawat ibrahimiyah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, 10 afdalu dzikri la ilaha illallah. 10 wiridnya jangan sampai tinggal. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Talqin, hadis tentang talqin diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kata ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadisun hasan. Kalau orang sudah meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat, maka bacakanlah talqin. Almarhumah ibu saya meninggal, setelah dikuburkan saya membacakan talqin karena hadisnya hadisun hasan. Tak ada ikhtilaf, ahli hadis yang ngomong begitu. Kenduri, kenduri adalah membagi makanan. Apa dalil sedekah makanan sampai? Hadisnya diriwayatkan Sa'ad, ummi matat, emak saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, memberi air minum. Kasih air minum, hadiahkan pahalanya. Air minum. Kalau teh tarik, afdal. Bubur kacang hijau, mantap. Tapi jangan gara-gara segan malu sama tetangga lalu berutang. Dah macam 3 kali. Berdosakah istri
kedua mendoakan istri pertama tidak kekal bersama suaminya. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad berceramah, inilah pertanyaan yang paling payah. Kesimpulannya, kita tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Doakan mereka supaya dikasih yang terbaik. Ya Allah, istri abangku yang pertama nih kasihlah apa yang terbaik ya Allah. Sebaiknya mati aja lah dia. Jangan. Apa yang baik kata Allah. Karena baik kata kita belum tentu baik menurut Allah. Yang terjadi yang kata kita atau yang kata Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia bisa dua ini karena dia hebat atau karena kata Allah. Saya mau cerita bahwa sehebat-hebat orang belum tentu bisa kalau Allah tidak setuju. Dengar baik-baik. Ibu siap? Tarik napas panjang. Ada kawan saya kena penyakit gagal ginjal. Ku tengok bapak ini paling serius. Gagal ginjal, resiko gagal ginjal, cuci darah, mati. Maka kata istrinya, ya Allah, kalau bisa hidup lakiku ini, silakanlah dia berbini sekali lagi. Kira-kira izinnya sudah dapat belum? Dapat, karena istrinya berdoa. Tinggal lagi sekarang mencari siapa yang mau berdonasi. Kalau dibawa ke Vietnam, membeli buah ginjal 1 miliar. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Apa kata si ibu ini? Aku ikhlas untuk Ustadz, ambillah buah pinggangku ini sebelah. Tanda tangan. Buah pinggang sudah dapat, dioperasi. Kata dokter mengasih tahu, ibu, ini bapak buah pinggangnya tidak dibuang. Yang gagal itu tak dibuang, tetap di dalam. Ditambah satu lagi berarti 3. Ibu tahu kan kalau sepeda motor pistonnya 3 bagaimana kecepatannya? Kata si ibu nih, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Piston 3, donatur yang berdonasi buah pinggang sudah ada, istri pula sudah bernazar. Menurut hukum rukun manusia tak ada yang menghalangi, betul? Tapi sampai sekarang kawan saya itu istrinya cuma 1. Kenapa? Karena istrinya merubah nazarnya. Pas sudah selesai ditanya, "Cemana dek?" Kata istrinya, "Aku dulu kan bernazar kalau kau hidup sehat kau boleh nikah." Ya, ada sedikit direvisi bang. Mana revisinya? Kau boleh nikah sama yang 50 ke atas. Akhirnya sampai sekarang saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik, tapi orangnya masih ada, hidup sekarang, sehat walafiat. Disitulah saya ambil pelajaran, kalau tak jadi kata Allah tak jadi. Jadi ibu-ibu yang sudah sempat terjadi, bersabar, sabar kuat. Yang bapak yang belum terjadi, ibu kawal baik-baik. Banyak hikmah dari pelajaran ini, bahwa semua rukunnya sudah cukup, tapi kalau tidak kata Allah tidak terjadi. Tak
tak jadi pak. Ibu pun jangan takut, insya Allah kalau tidak kata Allah tak jadi. Jadi jangan gara-gara ibu cemas, karena ini sistemik dia. Kalau ibu terus cemas, asam lambung naik, darah tinggi naik, kolesterol naik, emosi naik, sebentar-bentar nelpon, sebentar-bentar miss call, sebentar-bentar. Ibu yakin aja dengan cerita ini, kalau tidak kata Allah tidak. Kalau terjadi nanti Pak Ustaz, berarti setuju lah Allah. Jelas?